sejauh lama prosesnya? Prosesnya memakan waktu 5 tahun, tapi bersama Visinema Studios kita melibatkan 400 lebih kreator asli Indonesia yang punya kreativitas dan punya skill storytelling yang sangat baik dan juga ingin memajukan animasi di Indonesia. Challenge terbesarnya adalah bagaimana kita menemukan titik tengah antara teknis animasi juga dengan visi kreatifnya gitu. Bagaimana cerita ini bisa kita ramu untuk semua umur supaya semua yang nonton itu bisa mendapatkan sesuatu dari Jumbo. Anak-anaknya bisa menikmati petualangannya, persahabatannya, visualnya, tapi orang dewasa yang nonton juga bisa mendapatkan makna dan emosi yang ada dalam ceritanya gitu. Nah itu kemudian kita libatkan 400 orang lebih gitu dan menghabiskan waktu 5 tahun dalam penggarapannya. Pembagian jobdesknya gimana Mas? 400 untuk 2 jam gitu? Jadi 400 itu tersebar di Indonesia dan dia terdiri dari animator, dari engineer, desainer, bahkan sampai musisi dan juga komposer gitu. Jadi tentunya kita dari Visinema Studios, kita yang bikin cerita dan karakternya. Kemudian kita bekerja sama dengan banyak sekali studio independen animasi untuk proses produksinya, seperti itu. Nah untuk produksiannya sendiri kan banyak cast yang maksudnya dari berbagai generasi dan berbagai ini ya elemen gitu, ada musisi juga gitu. Nah dari produksi dan Mas sendiri gimana gitu pencocokan antara karakternya, terus gimana si ini lebih baik ini gitu. Jadi memang seperti produksi film pada umumnya, kita punya sesi workshop acting bersama para aktor, juga proses reading. Jadi mereka sudah mengetahui ceritanya dan mengetahui karakternya. Kemudian kita melewati proses bersama-sama ketika mereka mendalami karakter tersebut. Lalu kita melakukan proses voice recording, perekaman suara gitu. Dan kita juga dibimbing oleh ada voice acting director. Jadi prosesnya itu juga ya seperti membuat film pada umumnya ketika para aktor mempelajari peran mereka, mengetahui ceritanya. Jadi sama. Untuk ini apa luar negeri yang identik dengan bahasa Inggris? Untuk lagu sendiri biar jadi trademark juga di luar di bahasa Inggris ini nggak ada perubahan atau? Buat saya atau? Mungkin kalau yang kita coba lakukan di sini adalah kita ingin sekali nuansa lokal, musik lokal kita itu justru menjadi sesuatu yang menarik dinikmati di mancanegara. Gitu. Mungkin yang akan kita ubah adalah ketika film tersebut akan kita berikan subtitle ya. Ketika kita akan melakukan distribution, tapi apa yang ada di dalamnya, alangkah lebih baiknya mereka juga mengenal musik Indonesia. Tadi 400 animasi dari dalam negeri, 400 kreatornya semua dari Indonesia, dari dalam negeri semuanya. Tadi filmnya kan format pembahasan juga. Iya, betul. Karena cerita dan buku dongeng itu kan menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam ceritanya Don gitu. Maka kita pengen pengalaman Don diceritakan oleh orang tuanya. Ketika kita menceritakan Jumbo kepada penonton juga terasa seperti didongengkan. Jadi ada bagian-bagian seperti bagian dalam buku. Tadi saya dengar di preskon dibilang adalah pengerjaannya dilakukan secara global. Mungkin bisa tolong ceritain maksudnya, karena tadi kan akhirnya dilakukan. Oke, sebenarnya jadi dalam film Jumbo sendiri secara proses pengembangan dari ceritanya sampai ke desain visual dan sampai secara keseluruhan karyanya ini kita mengejar dengan standar internasional. Tapi seluruh karya ini dikerjakan oleh semua kreator ini dari asal Indonesia gitu. Jadi harapannya dengan standar internasional ini kita bisa membuat penonton global ini bisa masuk ke dalam dunia Jumbo tanpa melupakan ada esensi dari budaya kita sendiri, budaya Indonesia di dalam filmnya gitu. Jadi kayak mungkin proses kerjanya mengikuti dari apa yang biasa dibikin dari kayak mungkin dari Disney atau mungkin seperti gitu. Bisa menjadi referensi, tapi tentunya ini semua kita godok bersama untuk memasukkan segala elemen unsur budaya kita dan juga dan dengan harapan bahwa film ini bisa diterima di dunia sih gitu. Terus Mas Rian, saya penasaran kenapa memilih karakter dengan model yang tadi seperti tanya sama tim Cinemax bunder-bunder semua gitu dan apakah ini akan stylenya ya. Betul karena kan saya ngeliat kalau di animasi di Jepang dia ada khasnya gitu. Terus saya bingung, penasaran itu kenapa ini dibuatnya semua kayak round, apa karena orang Indonesia gemuk-gemuk apa gimana? Enggak, ya itu tentunya kembali kepada pilihan kreatif gitu untuk film Jumbo ini sendiri, tapi kami memang sangat terinspirasi sekali dengan karakter-karakter anak-anak yang pemberani, berimajinasi gitu dan suka bermain. Dan ketika kita berbicara bahasa visualnya film Jumbo gitu, kita pengen orang yang merasa melihat film Jumbo ini seperti melihat Pulau Gelembung juga gitu. Jadi ada rasa nyaman, ada rasa dekat, ada rasa seperti dipeluk gitu. Makanya memang
terima kasih sudah memperhatikan detail itu. Memang banyak sekali film Jumbo ini kita jarang sekali memakai sudut runcing gitu ya. Mungkin detailnya bisa sampai seperti itu gitu. Tapi intinya adalah itu pilihan kreatif kita supaya orang juga merasa nyaman dan aman menontonnya. Ya. Juga pilihan warna-warnanya juga memang sengaja juga seperti itu juga. Iya betul, karena kami juga bekerja bersama production designer. Jadi kita juga pengen karena mediumnya adalah animasi, jadi bagaimana kita bisa meramu dunia yang terasa dekat tapi juga colorful, berwarna dan imajinasi seperti dunia anak-anak. Karena tadi Ya. Boleh. di dalam dikatakan sama ini kan ingin memajukan Sebenarnya untuk memajukan animasi Indonesia yang dibutuhkan adalah dukungan. Makanya kalau teman-teman tadi perhatikan bahwa film ini betul disutradarai oleh Rian Adriandi, namun ini adalah karya banyak orang. Bagaimana kamu bisa merealisasikan sebuah imaji kami menjadi bentuk dalam animasi itu sendiri, untuk ketika kemudian dia bisa dinikmati di bioskop, kami memerlukan dukungan banyak orang. Dengan semakin banyak dukungan banyak orang untuk bisa menikmati karya kami, maka semakin juga dibukanya dengan lebar sebuah aku bisa bilang sebuah kesempatan untuk banyak sekali para local talent untuk bisa berkembang lebih banyak lagi. Karena aku percaya dukungan teman-teman, dukungan kita semua itu yang akan membuka lagi ruang animasi atau industri animasinya menjadi lebih baik lagi. Dan yang pasti film Jumbo adalah film yang aman, film yang nyaman, dan bisa menjadi pilihan yang tepat. Dan ketika ini ditayangkan di Lebaran, harapan besar kami adalah film ini bisa dinikmati oleh seluruh keluarga Indonesia. Gimana? smart film yang banyak di film Lebaran tahun Ini menarik ya, gitu, bahwa kenapa akhirnya Jumbo hadir kita buat, karena kita ingin memiliki sebuah pengalaman personal ketika teman-teman bisa menikmatinya di bioskop. Jadi ketika teman-teman memilih film Jumbo, aku percaya pilihan ini adalah pilihan yang tepat untuk teman-teman bisa bergabung bersama keluarga, merayakannya lagi bersama keluarga, dan membuka diskusi bersama keluarga. Karena hadirnya film Jumbo itu sendiri bukan cuma mengajak, bukan cuma membuka ruang untuk memajukan industri Indonesia, tapi ada satu poin yang lebih menarik lagi adalah momen berkumpul untuk saling mendongengkan dan bagaimana kita bisa mencintai keluarga lebih baik lagi. Dan karena Jumbo untuk semua, maka film Jumbo itu kita bikin untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak di dalam film kita. Kira-kira seperti itu. Mas Rian, saya penasaran dong, masukkan iklan-iklan itu seperti kayak kecap bango apa di telur macam itu seperti apa sih? Maksudnya apakah juga ada campur seperti apa gitu kreatif kontrolnya dan juga mungkin tektokannya sama pihak? Ya tentunya ketika kita berkolaborasi dengan pihak lain gitu, tentunya kita pengen cerita tetap adalah menjadi tulang utama yang tidak bisa diganggu. Jadi ketika kita mau mendapatkan sebuah kolaborasi, mereka harus tahu ceritanya seperti apa, dan kita bisa berdiskusi dengan kolaborasi yang kreatif gitu, bagaimana mereka bisa hadir ke dalam dunia Jumbo tanpa terkesan dipaksakan dan juga menyatu dengan cerita Jumbo dan dengan karakternya. Sebenarnya lebih ke diskusi kreatif aja sih. Gitu. Terima kasih.